Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi nih sama kakak. Bagaimana ya kabarnya? Hmm, Semoga sehat walafiat ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya kakak akan mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada dosen mata kuliah kakak, yaitu kepada Bapak Rizky Aulia selaku dosen mata antar manajemen UKM yang telah memberikan tugas UTS ini kepada kami sehingga kami bisa menambah wawasan mengenai cara mengatasi komplain pelanggan. Oh ya, kakak di sini nggak sendirian loh. Kakak di sini ditemani sahabat-sahabat kakak. Kira-kira ada yang ingin tahu nggak ya siapa aja yang bisa menemani kakak pada malam hari ini? Ya udah saja, kita langsung masuk kepada materi. Selamat belajar. Oke, di sini sebelumnya kakak akan menjelaskan siapa saja sih teman-teman kakak. Yang pertama, kakak sendiri, nama kakak Brilian Busumaningrum dengan nomor NIM 241221028. Terus yang kedua ada Kak Dwi Roma Juniarti dengan nomor NIM 241221065. Boleh disapa terlebih dahulu untuk Kak. Halo. Oke, baik. Untuk yang terakhir ada Kak Nis Octavia dengan nomor NIM 241221024. Untuk Kak Nis boleh disapa terlebih dahulu. Halo. Oke, terima kasih untuk sahabat-sahabat kakak. Dan langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Kak Ines Octavia. Baik, di sini saya akan menyampaikan apa sih itu komplain atau keluhan pelanggan. Next. Baik, komplain atau komplain. Komplain pelanggan adalah feedback atau umpan balik pelanggan dalam bentuk keluhan kepada perusahaan akibat rasa kurang puas terhadap produk atau jasa yang digunakan. Jadi, pelanggan akan komplain jika produk atau pelayanan yang tidak memuaskan. Pelanggan mempunyai hak untuk komplain. Next. Apa aja sih yang menjadi komplain atau keluhan pelanggan? Next. Hal yang mendasari terjadinya komplain atau keluhan pelanggan. Yang pertama, komplain pelanggan bisa terjadi akibat pelayanan pelanggan yang tidak memuaskan. Jadi, pelanggan mendapatkan produk atau layanan yang tidak memuaskan, otomatis pelanggan akan komplain karena tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Dari cara mengatasi masalah yang dihadapi pelanggan, jika ada pelanggan yang komplain, tugas Anda adalah menampung berbagai keluhan dan menerapkan pada produk tersebut. Jadi, kita bisa mengetahui kekurangan dari layanan yang diterima. Sikap staf kepada pelanggan yang kurang baik. Sikap staf yang kurang baik dapat membuat pelanggan malas untuk datang lagi, dan pelanggan akan menceritakan hal tersebut ke orang lain. Tidak hanya itu, penggunaan bahasa yang kurang tepat bisa memicu komplain pelanggan. Penggunaan bahasa yang kurang sopan bisa memicu komplain pelanggan, dan produk yang dipromosikan tidak sesuai fakta juga dapat memicu komplain pelanggan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Dwi. Nah, apa saja sih permasalahan komplain pelanggan? Yang pertama yaitu waktu tunggu yang terlalu lama. Hal ini biasanya terjadi pada makanan-makanan cepat saji seperti McD, mie gacoan, mie gober, dan tempat saji lainnya. Yang kedua yaitu ada produk tidak tersedia atau stok habis. Dalam jangka waktu yang dekat ini, sudah bisa dilihat dari pada waktu masa pandemi yaitu
susahnya masker dan hand sanitizer. Yang ketiga yaitu produk atau layanan yang buruk. Hal ini terjadi pada semua jasa online seperti ojek online, drive-thru, makanan online, dan pelayanan online lainnya. Yang keempat yaitu permintaan produk atau fitur baru. Hal ini terjadi pada teknologi yang semakin berkembang seperti handphone, kamera, laptop, dan lain sebagainya. Gimana sih cara mengatasinya? Yang pertama yaitu di waktu tunggu yang lama bisa terjadi karena permintaan pelanggan terlalu tinggi. Dalam hal ini, kita harus mempertimbangkan untuk mempekerjakan lebih banyak staf untuk memenuhi kebutuhan CS. Dan yang kedua yaitu seharusnya staf pelanggan melaporkan masalah ini kepada manajer yang dapat memberitahu tim penjualan dan produksi, sehingga staf pelayanan mendorong pelanggan untuk sabar dan memberitahu mereka bahwa tim akan menghubungi atau mempersiapkan pesanan. Dengan ini, pelanggan akan yakin bahwa kita menyadari kebutuhan mereka yang sensitif terhadap waktu. Yang ketiga yaitu memberikan opsi untuk pergantian segera dan mencoba tentukan bagaimana kerusakannya. Jika itu adalah kesalahan pengguna, tunjukkan dengan lembut kepada pelanggan bagaimana mereka dapat menghindari hal ini di masa yang akan datang. Yang keempat yaitu permintaan produk ini berharga, tapi kita tidak mungkin menghasilkan waktu hanya dari pendengaran ide pelanggan. Dalam hal ini, kita harus membuat forum tempat pelanggan dapat memposting ide-ide atau menyampaikan untuk dilihat oleh tim pengembangan produk. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Berlian. Baik, terima kasih kepada Kak Dwi yang telah menyampaikan materi selanjutnya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai identifikasi dan langkah mewujudkan ide. Yang pertama, mempelajari lebih lanjut dan mempertimbangkan dengan memperbanyak staf untuk memenuhi kebutuhan call center atau customer service. Dengan juga mempertimbangkan sistem CRM yang memiliki fitur menyederhanakan operasional dan menyelesaikan tugas secara otomatis. Dengan adanya teknologi ini, kita dapat mengoptimalkan kinerja dan mengurangi keluhan waktu tunggu pelanggan. Next, yang kedua, mempelajari lebih lanjut dari permasalahan tersebut, pelanggan yang tidak sabar bisa jadi berpaling kepada kompetitor bisnis kita, sehingga meningkatkan kemungkinan kita kehilangan para pelanggan. Dengan jenis layanan pelanggan yang proaktif, ini akan meyakinkan pelanggan bahwa kita menyadari kebutuhan waktu mereka yang sensitif terhadap waktu. Yang ketiga, mencari tahu terlebih dahulu apakah produk itu rusak dari customer atau dari pihak pengirim. Jika itu kesalahan dari pihak pengguna, tunjukkan dengan lembut kepada pelanggan bagaimana mereka dapat menghindari hal ini di masa mendatang. Yang terakhir, dengan memberikan forum kepada pelanggan, kita juga mempunyai kesempatan untuk berkomentar dan terlibat dengan pelanggan yang ingin meningkatkan produk kita. Baik, selesai sudah presentasi kita pada pagi hari ini. Semoga teman-teman bisa memetik hikmah dari materi yang kita sampaikan mengenai cara mengatasi komplain dari pelanggan. Semoga teman-teman yang mempunyai usaha bisa lancar, bisa membuka cabang di mana-mana, dan juga bisa sedikit memikirkan atau sedikit memahami dari cara menangani pelanggan dari materi yang kita sampaikan. Baik, sekian. Apabila saya mempunyai kesalahan pada kata atau sikap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.